Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memulai untuk firman Tuhan di dalam ibadah keluarga kita. Pada saat ini mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur pada saat ini ketika Tuhan masih menyertai seluruh kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa yang baik, di dalam malam yang indah ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bertemu dengan keluarga kami masing-masing, untuk bersama-sama mengikuti doa malam di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati seluruh apapun yang kami lakukan, terus firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Engkau menolong kami, mengurapi kami seluruhnya, sehingga firman ini menjadi bermakna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dalam Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai pada ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaummu, keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apapun untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Tema kita untuk malam hari ini yaitu berbahagia tanpa mengharap balasan. Berbahagia tanpa mengharapkan suatu balasan. Ada ilustrasi. Ada dua ilustrasi. Yang pertama adalah seorang anak kecil yang dimana dia mengikuti ibadah sekolah minggu, dan di dalam ibadah sekolah minggu dia mendengarkan tentang firman Tuhan hal memberi. Yang dimana di situ setiap guru-guru sekolah minggu mengajarkan ketika dia memberi tanpa mengharapkan suatu balasan, maka ada suatu kebahagiaan yang tidak akan dia pikirkan atau yang dia bayangkan untuk selanjutnya. Nah, sehingga pada saat itu ketika dia selesai mengadakan hal ibadah tersebut, dia pulang dan dia selalu mengingat perkataan guru sekolah minggu itu. Dan suatu hari dan kebetulan dia menemukan seorang anak kecil yang pada saat itu di bawah usianya dia, dan anak kecil itu ternyata anak seorang pengemis. Nah, di mana di situ dia hanya mempunyai satu roti, dan pada saat itu adalah bekal dia untuk pergi ke sekolah. Nah, ketika dia ingin memberikannya kepada anak itu, dia berpikir, nanti kalau aku kasih rotiku ini, nanti makananku di sekolah apa ya? Nah, dia memikirkan itu. Tapi dia memikirkan kembali tentang apa yang disampaikan guru sekolah minggu itu kepada mereka tentang firman Tuhan, bahwa ketika dia memberikannya, maka dia tidak akan merasakan kekurangan. Nah, dia percaya ini adalah iman dari anak-anak, dan dia memberikannya kepada anak kecil tersebut, anak seorang pengemis. Dan ketika dia memberikannya, dia ke sekolah, dan tiba istirahat di sekolah, dia mulai bingung, apa yang mau aku makan? Padahal dari rumah dia belum makan. Nah, tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang kasih Yesus Kristus, dia tidak merasakan kelaparan. Karena apa? Karena pada saat itu ternyata ada temannya yang membawa lebih, dan dia pun diberikan oleh temannya itu, dan dia bisa makan bersama teman-temannya. Nah, beda, ada lagi ilustrasi tentang orang tua. Orang tua ini selalu mendengarkan tentang firman Tuhan, hal memberi, dan hal memberi. Tetapi ketika dia diperhadapkan untuk memberi, malah dia memikirkan untuk dapat balasan. Nah, ketika orang tua ini pulang dari gereja, dan dia bertemu dengan orang-orang yang pada saat itu membutuhkan bantuannya, dia memang memberikannya, tetapi dia berpikir bahwa dia akan mendapatkan suatu hari nanti dari apa yang dia berikan. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ketika beberapa saat kemudian dia mengharapkan karena bantuan yang telah dia berikan tersebut kepada orang lain, ternyata dia tidak mendapatkan apa yang dia impikan pada saat itu dari orang lain tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Dia merasakan kecewa.
dia merasakan kesal. Dia merasakan bahwa nanti kalau aku punya sesuatu, aku tidak akan memberikanmu kembali. Nah, ini adalah ilustrasi yang berbeda dari seorang anak kecil dan sampai kepada orang tua. Dari ilustrasi ini Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, di manakah letak kita pada saat ini? Apakah kita seperti anak kecil ini yang memberi tanpa pamrih, atau kita memberi dengan keikhlasan kita, atau kita seperti orang tua ini yang dia memberi tapi dia mengharapkan suatu hari nanti dia akan mendapatkan suatu imbalan dari orang yang dia bantu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan mengajarkan kita dari Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai pada ayat yang ke-14 ini tentang hal memberi yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita seluruhnya. Yang pertama adalah bahwa ketika kita memberi, bagaimana sih kita memberinya yang benar? Bagaimana sih kita memberi kepada orang lain itu yang menyukakan hati Tuhan? Di dalam pasal 14 ayat yang ke-12, di situ Yesus berkata kepada orang-orang pada saat itu, ketika melakukan perjamuan siang atau perjamuan malam, maka Tuhan mengatakan, tidak usah mengundang saudara-saudara kita, tidak usah mengundang keluarga kita, tidak usah mengundang tetangga kita yang kaya. Karena apa? Pasti kita memikirkan ketika kita mengundang orang kaya, keluarga, saudara-saudara yang kita tahu dia adalah mampu, pasti kita suatu saat kita memikirkan dalam diri kita, nanti kalau siapa tahu kalau saya nanti kekurangan, maka saya akan mendapatkan balasan dari dia. Nanti siapa tahu ketika saya terpuruk, maka dia akan membalaskannya kepada saya. Artinya adalah Bapak Ibu, ketika kita memberikan kepada dia, itu kita memberi bukan karena kesungguhan hati kita, bukan kemurnian hati kita, bukan karena keikhlasan hati kita, tetapi kita memberinya kepada orang tersebut hanya untuk mendapatkan suatu imbalan. Masih banyak orang yang berpikir hal tersebut. Mungkin dia sering datang ke gereja, setiap saat dia ke gereja, rajin mengikuti ibadah, melakukan hal segala macam, dan mungkin ada juga orang yang rajin memberikan persembahannya kepada Tuhan, rajin membantu gereja, rajin membantu para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Tetapi ketika dia melakukan hal tersebut, apakah dia melakukannya dengan kesungguhan hatinya, dengan kerelaan hatinya, atau dengan keikhlasan hatinya? Jika dia tidak sungguh-sungguh memberikannya, maka dia akan kecewa. Maka dia akan merasakan kecewa kepada Tuhan, maka dia akan bisa berkata kepada Tuhan, aku telah membantu pelayanan di tempat ini, aku membantu segala apa yang diperlukan di gereja ini, aku membantu para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, tetapi aku tidak mendapatkan balasan daripada Tuhan. Nah, di situ diajarkan kepada kita, berarti secara tidak langsung ketika kita melakukan memberikan persembahan kepada Tuhan, kita juga mengharapkan imbalan daripada Tuhan. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bukan karena kita memberikan kepada Tuhan maka kita mendapatkan imbalan dari Tuhan, melainkan Tuhan yang terlebih dahulu memberikan kepada kita, sehingga kita, karena kita merasa kita tidak layak atau merasa kita pengorbanan Tuhan itu luar biasa, maka kita memberikan apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Tetapi masih banyak orang yang salah tafsir, masih banyak orang yang salah pemikiran tentang hal ini, berbuat baik kepada Tuhan atau memberi segala sesuatu yang dibutuhkan gereja, maka dia akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Jika kita hanya memikirkan itu, berarti kita adalah pemikiran yang salah. Sehingga ada pepatah berkata, Bapak Ibu, ada udang di balik batu. Artinya adalah jika ada udang di balik batu, ketika kita memberikan, maka kita mengharapkan sesuatu. Kalau udang di balik bakwan itu masih enak, masih bisa kita nikmati. Tetapi kalau ada udang di balik batu, mungkin kita tidak akan bisa menikmati itu semuanya. Sehingga kita tidak akan bisa merasakan bagaimana sih pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita seluruhnya. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan hal yang baik atau melakukan perjamuan, memberikan seseorang sesuatu, bukan disuruh Tuhan untuk kepada orang-orang kaya, bukan kepada keluarga kita, melainkan di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa ketika kita melakukan hal tersebut, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta.
Artinya adalah secara tidak langsung mengajarkan kepada kita, ketika kita mengundang orang-orang tersebut, berarti kita tidak akan mendapatkan imbalan daripada dia. Bagaimana cara dia memberikan imbalan kepada dia? Untuk hidupnya saja dia telah susah, untuk hidupnya saja dia telah melarat. Bagaimana dia akan mendapatkan suatu imbalan dari orang tersebut? Itu adalah hal yang mustahil bagi manusia. Nah, tetapi firman Tuhan jelas-jelas mengajarkan hal ini kepada kita. Ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan mengajarkan untuk mengundang orang cacat, untuk mengundang orang-orang yang sengsara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah suatu pelajaran yang sangat sulit kita lakukan. Pelajaran yang sangat susah untuk kita ikuti dalam firman Tuhan ini. Bagaimana kita memberikan kepada seseorang dengan keikhlasan hati kita? Bagaimana ketika kita memberikan seseorang dengan ketulusan hati kita? Melalui firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami melalui ayat ini. Yang pertama adalah ketika kita memberi, berilah dengan ketulusan hatimu. Berilah dengan ketulusan hatimu. Seperti firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 3 mengatakan, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu. Artinya adalah Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ketika engkau membantu orang lain, gak usah dipamerkan, gak usah dikasih tahu ke sana sini, gak usah harus bumi ini tahu, dunia ini tahu apa yang perlu yang telah kita lakukan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mengajarkan kepada kita, ketika kita melakukan segala sesuatu, tidak usahlah kita umbar-umbar kepada orang lain. Artinya adalah kita memberikan dengan ketulusan hati kita. Kita memberikannya dengan kemurnian hati kita, bukan untuk memamerkan kepada orang lain. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus? Kenapa kita nggak usah memamerkan atau kita tidak perlu memberitahukan kepada orang lain? Karena apa yang telah kita perbuat pada saat ini, jika kita melakukannya dengan tujuan baik untuk membantu orang lain, maka Bapa kita yang di surga juga telah tahu apa yang telah kita lakukan. Tanpa kita kasih tahu pun kepada orang lain, maka Bapa kita yang di surga pun tahu. Tanpa kita pun mengadu kepada Bapa surga bahwa aku telah menolong dia Tuhan, aku telah membantu dia Tuhan. Sebelum kita mengatakan hal itu kepada Tuhan, Tuhan sendiri telah tahu apa yang telah kita perbuat kepada orang lain. Tuhan telah mencatatnya di surga. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, nggak usah ragu, tidak usah perlu khawatir ketika kita telah memberikan kepada orang lain. Nggak usah kita merasakan bahwa kita akan kekurangan setelah kita memberinya. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada dia dan dia membalaskan sesuatu hal yang mungkin mengecewakan kita, nggak usah kita membalasnya. Karena apa? Bapa kita di surga akan membalaskan yang terbaik kepada kita. Selain memberi dengan ketulusan, kita juga memahami bahwa ketika kita memberi, baiklah kita memberi dengan kerendahan hati. Artinya adalah Bapak Ibu, ketika kita memberikan dengan kerendahan hati, kita tidak angkuh, kita tidak tinggi hati, atau kita tidak sombong. Nah, inilah yang sering terjadi di gereja. Seperti yang saya katakan tadi dari awal. Banyak orang yang ke gereja, banyak orang yang membantu pelayanan, banyak orang yang membantu para hamba Tuhan, tetapi ada maksud dan tujuannya, ada udang di balik batu. Untuk apa dia membantu? Dia memikirkan untuk kedepannya, supaya saya dihargai di gereja ini, supaya saya dianggap di gereja ini, supaya saya dibutuhkan di gereja ini. Karena saya memberikannya ke gereja ini, maka tanpa ada saya tidak akan bisa ini gereja. Tinggi hati dia, sombong, angkuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita memiliki prinsip seperti ini ketika membantu setiap orang-orang, terkhusus membantu pelayan-pelayan atau membantu gereja Tuhan, maka mungkin kita tidak akan mendapatkan seperti apa yang kita harapkan. Karena apa? Ada rasa sombong di dalam diri kita, ada rasa tinggi hati, ada rasa angkuh untuk diagungkan atau untuk dipuji-puji oleh orang lain. Kita tidak usah seperti orang-orang seperti itu. Tetapi kita belajar dari Tuhan atau dari firman Tuhan pada saat ini. Ketika memang kita mau memberi, ayo kita memberi dengan kerendahan hati.
Tidak usah kita memamerkan, gak usah kita sombong, gak usah kita tinggi hati, gak ada gunanya Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memberikan dengan kerendahan hati, maka ada bahagia tertentu di dalam diri kita yang tidak bisa kita ungkapkan. Sering sekali manusia seperti itu. Dia merasakan kebahagiaan ketika dia bisa membantu seseorang, tapi dia tidak tahu apa sebenarnya kebahagiaan itu dalam dirinya. Karena dia pasti bingung. Dia merasa bahagia membantu orang lain, tetapi tidak bisa terungkapkan rasa bahagia tersebut. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Ketika memang kita ingin membantu, ketika kita memang memberi yang terbaik kepada orang lain, atau ketika kita memberikan sesuatu dari diri kita kepada Tuhan, atau kepada gereja, atau kepada para pelayan-pelayan Tuhan, percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, seperti di ayat yang ke-14 dikatakan, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apapun untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik kepada orang lain, bukan orang lain itu yang membalaskan kepada kita, melainkan dikatakan adalah Tuhan sendiri yang akan membalaskannya kepada kita. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memperlengkapi kita, Tuhan sendiri yang akan membantu kita. Mungkin pada saat ini kita merasakan kekurangan, mungkin pada saat ini kita merasakan kegelisahan, atau mungkin saat ini kita merasakan keraguan ketika kita membantu orang lain, apakah nanti ada pada saya? Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja bagi kehidupan kita. Seperti ketika Tuhan Yesus telah memberi dirinya untuk mati di kayu salib. Bukan karena manusia yang terlebih dahulu menyembah dia, tetapi dia sendiri yang memberikan dirinya untuk mati di kayu salib. Dia memberikan dirinya dengan ketulusan hatinya untuk menebus setiap dosa manusia. Dia memberikan kematiannya di kayu salib dengan kerendahan hati. Nah, itulah yang kita pelajari Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus pada saat ini. Mari kita mengikuti firman Tuhan ini. Mari kita mengikuti teladan yang diberikan Yesus kepada kita, supaya ketika kita memberikannya, kita tidak akan merasakan kekecewaan untuk berikutnya. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita untuk tidak mendapatkan kecewa tersebut dalam hal memberi. Berilah dengan ketulusan dan berilah dengan kerendahan hati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada saat ini Bapa yang baik, kami telah mempelajari firman-Mu pada saat ini. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kepada kami ketika kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bukan maksud tujuan tertentu, maka Tuhan yang akan senantiasa menolong kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan Yesus ketika kami memberikan bantuan kepada orang lain. Ajarlah kami supaya kami memberikannya dengan kerendahan hati kami dan memberikannya dengan ketulusan hati kami. Dan biarlah teladan ini bisa kami ikuti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman pada saat ini. Dan biarlah ini terus selalu hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.